kecelakaan yang terjadi itu karena kondisi alutsistanya tua. Nah, Pak Prabowo juga membeli yang tua-tua juga. Kenapa misalkan nggak beli satu aja yang bagus banget gitu loh, yang terbaru gitu, ketimbang misalkan beli banyak, tapi yang tua-tua. Singapura, negara yang kecil itu bisa membombardir Indonesia dengan pesawat tempurnya itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 jam. Pak, saya mau bertanya tentang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hmm. Bisa Bapak jelaskan konsepnya, visi misinya yang selaras dengan visi misi Presiden Jokowi dalam pertahanan keamanan Indonesia saat ini? Nah, saya belum sejak Pak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan, saya kurang begitu melihat ya. Terakhir tuh misalkan dia komentar banyak ketika dipanggil DPR di Komisi 1 yang itu menjadi bahwa anggaran pertahanan itu adalah anggaran yang dirahasiakan. Itu yang kemudian juga viral di media. Kemudian juga beberapa kunjungannya ke beberapa negara khususnya di Amerika. Jadi bisa jadi memang Pak Prabowo misalkan tidak mengeluarkan itu karena itu adalah terkait dengan data-data yang bersifat strategis ya intinya. Tetapi minimal menurut saya itu, jadi saya belum melihat, misalkan belum tergambarkan. Yang minimal kan sudah tahu lah ya persoalan-persoalan di ini kan apa namanya kapal lama ini juga terbaru saya kira dari beberapa kelilingnya dia ke beberapa negara yang dibeli ternyata kalau misalkan bahwa kita meyakini kecelakaan yang terjadi itu karena kondisi alutsistanya tua. Nah, Pak Prabowo juga membeli yang tua-tua juga ininya gitu loh. Kenapa misalkan nggak beli satu aja yang bagus banget gitu loh, yang terbaru gitu, ketimbang misalkan beli banyak, tapi yang tua-tua. Nah, kebijakan ini juga menjadi persoalan bagi bangsa ini. Di pola pikirnya itu masih apa ya? Jadi lebih baik beli apa namanya? Kalau istilahnya kalau kita lewat di jalan-jalan itu ada tukang mangga kan, jadi ada yang apa mangganya sudah dilelang kira-kira gitu, harganya murah. Kita lebih baik itu misalnya beli ada sekitar 10 keranjang, tapi di dalamnya ada yang busuk, ada yang setengah busuk. Jadi ya sedikit sekali misalkan yang sempurna. Nah, kita tidak pernah memilih bahwa lebih baik beli mangga yang mahal sekalian tapi bagus dan enak hasilnya gitu loh. Itu bisa digunakan minimal itu kan 10 tahun tuh dalam kondisi prima. Ya kan? Kira-kira begitu loh Mbak. Ini Ya. masih terjadi yang saya melihatnya juga tidak berbeda ya. Padahal performa Pak Prabowo saya kira harusnya jauh melampaui itu ya terkait misalkan apalagi saya kira sekarang di fase ketiga sudah mencapai 72%, 70% anggarannya ya dari minimum essential cost ini. Jadi Prabowo Subianto tidak terlihat apa sih strateginya Iya yang itu. melebihi menteri-menteri sebelumnya, Pak? Betul, kalau kita melihat itu hasilnya ya begitu gitu loh. Jadi saya kira fokusnya Kementerian Pertahanan aja terkait kecelakaan kalau menurut saya karena dia yang pegang kebijakan. Kebijakannya ada di dia, jadi Mabes TNI hanya dijadikan bisa mengusulkan, bisa jadi alat konsultasi itunya. Lalu bagaimana respon Pak Prabowo terhadap tenggelamnya Nanggala 402 itu? Mungkin Pak Robi memperhatikan itu. Saya belum lihat ya, kecuali misalkan dia turut berduka cita, meskipun saya kira pemerintah sudah melakukan ini ya, upaya-upaya bagus dengan misalkan mendatangi keluarga korban, menjamin kan, juga masyarakat sipil juga saya kira sangat sangat responsif ya. Ada yang kalau misalkan mau memberikan beasiswa sekolahnya sampai perguruan tinggi dan rapat, saya kira rapat terbatas dengan Pak Jokowi. Hanya itu ya apa paling ya yang apa mendesak itu adalah hasil investigasi dari tenggelamnya kapal itu ininya. Jadi tidak ini, jadi belum ada statement apapun soal alutsista tua itu belum terlihat tentang alutsista. Belum sama sekali saya belum mendengar ya ininya. Kalau kita buka internet itu kan bisa ketahuan apa saja yang dimiliki
TNI AD, AL, dan AU. Apakah itu seluruhnya dibuka? Kalau itu dibaca musuh-musuh dari luar bagaimana? Atau Nah, eh, seperti tidak ada rahasia? saya kira tidak semuanya ya, tidak semuanya dibuka ke publik ya terkait. Tetapi ada beberapa misalkan yang kadang bisa spekulatif, kadang bisa sebenarnya. Tapi jarang sekali yang melakukan spekulatif itu bisanya begini, bahwa kita punya kapal selam banyak, atau misalkan anti rudalnya ada berapa, atau misalkan kita punya bom nuklir gitu. Tetapi kan juga persoalan, misalkan Pakistan juga kan punya bom nuklir ya, saya ambil contoh. Nah pertanyaannya apakah bom nuklirnya itu bisa langsung dioperasikan atau tidak, itu hanya sekedar punya. Jadi kan selama tidak perang, ini kan alutsista ini kan nganggur, Pak. Iya, Iya kan nganggur, nggak dipakai, cuma tinggal perawatan aja, sekali dipakai untuk pelatihan, kayak begitulah ininya. Jadi hanya menjaga itu orang kita dalam kondisi nggak perang, iya. kecuali misal ya untuk pertahanan, tetapi kan untuk pertahanan udara bisa terus beroperasi ya, itu bisa terus digunakan ininya. Jadi nggak mungkin misalkan itu kita bisa audit satu persatu, kecuali misalkan jumlah tentara yang kurang lebih sekitar setengah juta, itu pun ya atit ada berapa kira-kira. Terus berapa itu yang bisa dilakukan, tapi terkait jumlah itu bisa saja kan juga banyak saya kira beredar di ini ya, terkait misalkan punya apa saja yang dimiliki oleh Indonesia, atau alutsista yang cukup strategis, misalnya pesawat tempur berapa kira kan, itu kita aja cuma masing-masing kan dilihat dari pangkalan udara yang beroperasi untuk perang kan, kurang lebih ada 5 ya. Ininya juga kalau misalkan saya pernah diskusi secara informal itu, Singapura, negara yang kecil itu, bisa membombardir Indonesia dengan pesawat tempurnya itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 jam, yaitu cuma menghancurkan itunya. Dengan kekuatan kapal pesawat tempur yang kita miliki itu masih tetap kalah, kira-kira misalnya berhadapan di udara ya. Nah itu juga saya kira penting, tapi juga persoalannya kalau itu tua kan, ya tentu ya, meskipun misalkan secanggih apapun alutsista kita, tetapi kalau kondisinya tua dibandingkan dengan yang terbaru ya, ininya meskipun misalkan alutsista yang dimiliki yang lama-lama itu kan adalah hasil produk dari Perang Dunia Kedua ya, karena kan canggih-canggih teknologi-teknologi yang kita miliki itu juga berasal dari Perang Dunia Kedua, karena mereka betul-betul bertahan dari gempuran negara-negara lain itunya. Jadi sistem pertahanannya harus sangat kuat sekali itunya. Negara dalam keadaan damai, nggak ada perang. Jadi militer tentara itu kegiatannya latihan-latihan aja atau gimana, Pak? Latihan pasti ya. Sebagian sekarang saya melihat sekolah ya, sekolah ininya itu juga sekolah juga menjadi persoalan. Ketika misalkan sekolah ini kan mengacu pada sistem modernisasi ya, doktrin-doktrinnya adalah modernisasi, sementara doktrin di militer itu adalah doktrin-doktrin tradisional, doktrin-doktrin konservatif, itu juga kemungkinan. Tetapi kan perang juga bergeser ya, Mbak. Misalkan ancaman, mulai dari ancaman misalnya sekarang cyber, kemudian senjata biologi. Sekarang kalau misalkan kita yakini bahwa COVID ini sebagai bagian dari perang, itu juga bagian dari, termasuk dari isu-isu perang tersebut. Ya mereka hanya menjaga wilayah, paling ya melakukan, atau misalkan beberapa di antaranya saya kira melakukan tugas untuk penjaga perdamaian di wilayah-wilayah konflik. Kecuali sekarang ya, kebijakan sekarang tentang status organisasi Papua Merdeka yang dinyatakan sebagai kelompok separatis dan teroris ya, itu sudah secara ini kan mendeploy beberapa pasukan-pasukan itunya. Ya selebihnya ya perlombaan lah, ikut perlombaan. Jadi diinikannya pelatihannya ajang perlombaan di internasional. Iya, setiap negara harus mempunyai angkatan perang. Ya. Jadi kalau dilihat sekarang ini potensi ancaman perang dari luar negeri kita sama sekali nggak ada atau bagaimana, Pak? Ya, jadi saya ingin katakan bahwa tidak setiap negara memiliki militer angkatan perang. Vatikan tuh nggak punya
militer ya. Terus ada beberapa negara saya kira di Eropa yang itu dia memiliki sejarah karena keterlibatan di Perang Dunia Pertama dan Kedua. Mereka tidak memiliki pasukan militer ininya. Ada juga misalkan tidak semua punya matra laut. Ada negara yang tidak memiliki laut. Nah, ada juga yang ya udara, misalkan ada juga beberapa negara saya kira tidak memiliki udara ya. Itu yang terkait militer. Tadi saya agak lupa potensi ancaman. Potensi ancaman. Serangan dari pihak luar. Potensi ancaman. Jadi ini saya bicara secara teoretikal dulu bahwa ketika negara menganut sistem demokrasi itu ancaman antar negara. Ini kan sekarang hampir seluruhnya di dunia ini negara-negara menggunakan sistem demokrasi. Saya teori bahwa ini akan mengurangi peperangan antar negara seperti terjadi di Perang Dunia Kedua. Secara teori, kenapa? Karena demokrasi itu bebannya terlalu banyak untuk melakukan peperangan. Misalkan harus ada pendapat parlemen, harus ada pendapat yang lainnya termasuk publik. Jadi nggak mudah ketika menggelar perang suatu negara itu dimiliki oleh negara yang memiliki sistem demokrasi. Nah kemudian juga karena ancaman dari negara, kecuali negara-negara yang masih bersengketa, misalkan Laut Cina Selatan masih, tetapi upaya-upaya diplomasi masih terus dilakukan, atau negara-negara yang memiliki sengketa perbatasan atau memiliki sejarah di pasca Perang Dunia Kedua, misalkan antara Pakistan dan India. Itu kan jelas sekali karena waktu peralihan atau pemisahan dari Bangladesh, Pakistan itu khususnya di wilayah Kashmir ya, itu sangat menegangkan. Meskipun kita tidak bisa mengatakan bahwa ketegangan itu akan mengakibatkan suatu perang ininya. Nah kemudian juga itu kan negara demokrasi itu, dan terbukti saya kira sampai hari ini peperangan antar negara berkurang. Kalaupun masih terjadi misalkan antara tahun 2001 antara Amerika dan Irak, itu lebih ke asimetris ininya ya. Jadi itu pun saya kira bisa diminimalisir, tidak sampai menyebabkan perang ke seluruh negara-negara lain. Dan itu dilakukan juga basisnya sekarang waktu Amerika mendeklarasikan perang war on terror, itu basisnya kebanyakan adalah perangnya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, bukan militer. Nah kemudian tren perang juga akhirnya ketika antar negara tidak terjadi itu bukan lagi state against state, tetapi terjadi adalah state against people atau people against people ininya. Nah ini terjadi, misalkan perang melawan teroris itu kan state against people, jadi bukan negara, bukan state against state. Atau misalkan konflik horizontal atau perang saudara, people against people. Di banyak saya kira di teori-teori perang mengatakan bahwa kalau masyarakat sipilnya kuat, kemudian pemerintahnya lemah, itu dan otomatis ketika masyarakat sipil kuat, itu peran militer mengecil, tidak dominan lagi. Itu berpotensi misalkan, dan demokrasi itu kan juga intinya adalah liberalisme, kemudian peran masyarakat sipil, sehingga kalau pemerintahnya lemah, maka potensi-potensi perang horizontal atau konflik horizontal itu terjadi. Itu yang di tren perang sekarang. Kalau ancaman saya kira yang di luar adalah karena itu tadi, ancaman yang paling besar adalah menstabilkan ekonomi. Jadi jangan sampai negara, bukan hanya Indonesia, tapi dimanapun, itu ekonomi itu tetap harus stabil. Karena itu sekarang kebijakan sebuah negara itu dilihat dari ekonomi. Itu yang pertama. Ancaman-ancaman juga bukan bersifat tradisional, tapi tradisional di sini saya ingin mengatakan bahwa ancaman yang bersifat militer, tetapi ancaman-ancaman yang bersifat non-tradisional, misalkan bencana alam, kemudian sekarang kan
penyakit, COVID kan, corona, kemudian human trafficking, narkoba, dan kemudian cyber, ancaman cyber ya, yang itu berpotensi merusak kira-kira jaringan yang selama ini kita bergantung kepada digital, transaksi digital. Terutama juga menguatnya ideologi-ideologi konservatif seperti terorisme ya, yang kemudian menghalalkan pembunuhan dalam aksinya. Nah, itu yang terlihat, dan itu membutuhkan saya kira pendekatannya komprehensif. Kalau saya setuju, militer juga seharusnya terlibat ya, misalnya dalam penanganan teroris, meskipun teroris dinyatakan sebagai ancaman yang bersifat non-tradisional. Itu, Mbak. Oke, Pak Robi. Tadi kembali ke Pak Prabowo, itu kita kan alat perangnya udah tua-tua semua, terus Pak Prabowo juga beli alat yang tua-tua. Bisa disebutkan alat apa saja yang dibeli Pak Prabowo itu, Pak? Pesawat tempur ya, yang juga dibeli di Amerika, itu saya lupa jenisnya, itu sama juga, itu tahun-tahun lama, bukan tahun terbaru. Pasti akan mengatakan bahwa ya anggaran kita cukupnya begitu. Tadi saya mengatakan Rusia juga begitu, kemudian di beberapa ini ya, meskipun kita juga produksi ada beberapa, tetapi kendaraan ya yang kita produksi, kita juga mengekspor beberapa kendaraan militer. Jenisnya lupa, jenisnya itu yang pesawat tempurnya aja seharusnya kayak Rusia itu udah S-34, pesawat tempur yang Turki juga memesan ya, itu setara dengan pesawat tempur yang jenis berapa, yang kurang lebih juga sama jenisnya di Amerika. Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa lebih baik memilih duit yang misalkan 1 triliun itu bisa membeli pesawat 5, tapi model lama, tahun lama, lebih baik. Nah, kalau negara-negara lain kan senang dibeli produk-produk lamanya kan, karena akan memproduksi yang baru gitu loh. Nah, ini malah kita beli yang lama, tapi kita dapat punya 5, tapi produk lama, ketimbang misalkan punya 1 produk baru dan super canggih, kira-kira begitu. Sejauh pengamatan Pak Robi, apakah kita pernah punya Menteri Pertahanan yang keren banget gitu? Ya, itu menarik juga pertanyaan ya. Saya kira kita harus mengacu kepada eranya Pak Soekarno ya. Mungkin tidak mengatakan bahwa ini terfokus kepada Menteri Pertahanan, tapi Bung Karno itu punya visi yang luar biasa saya kira. Bukan hanya peralatan yang dia persiapkan itu ya. Dia bisa melobi kira-kira untuk pembebasan Irian Barat itu senjatanya dari Amerika dan Soviet kan. Bayangkan sehebat itu, dia punya kapal selam 12 ya kan. Dia dalam kondisi yang saya kira kondisi saat itu bukan termasuk negara ini, kita baru transisi dari penjajahan, dari peperangan ya. Nah, jadi menurut saya harus dibalikan kepada era Soekarno. Visi misinya mungkin ya kayak Pak Jokowi misalkan sekarang kan lebih melihat matra laut, tetapi juga ininya ya, persoalan-persoalan manajemennya ini yang saya juga harus dilihat ya, cara-cara penanganannya untuk kemudian, karena kan gampang sebenarnya, ada anggarannya juga sudah pasti, tinggal memutuskan kira-kira kita mau beli yang mana yang harus diprioritaskan, meskipun memang tidak mudah ya, apalagi bicara soal birokrasi ya. Itu misalkan birokrasi antara Kementerian Pertahanan sama Mabes TNI aja itu bukan persoalan gampang. Mabes TNI, di internal Mabes TNI antara matra juga mungkin bukan persoalan gampang ya ininya. Tetapi ini butuh saya kira itikat baik atau political will yang kuat sekali, saya kira baik presiden yang kemudian bisa diturunkan ke Kementerian Pertahanan. Oke, jadi Menteri Pertahanan zaman Bung Karno itu belum terkalahkan oleh menteri berikutnya sampai sekarang ya Pak? Sebenarnya itu faktornya Bung Karno, bukan Kementerian Pertahanan. Apalagi sekarang kan Presiden bilang bahwa kebijakan itu hanya ada di
presiden, jadi satu tunggal itunya kan. Apa Harusnya karena bisa. kondisi saat itu memang rawan perang sehingga Bung Karno sensitif untuk menyediakan alat-alat, sedangkan setelahnya itu nggak ada ancaman perang sehingga tidak terlalu dipikirkan. Nah, kalau begitu basisnya bukan perang, tapi basisnya adalah menyelamatkan aset-aset laut kita, aset-aset udara kita, aset-aset yang terkandung di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan itu kan cukup banyak, belum dieksplorasi secara ini. Nah, itu asetnya begitu, jadi mempertahankan itu, dan itu akan kita gunakan untuk kemakmuran bangsa ini. Nah, sementara misalkan kalau kita tinggal 4 mengcover yang begitu luas perairan kita, tetapi dari segi kebijakan sebenarnya sudah cukup lah dari kertas ya. Menurut saya tinggal implementasinya, ini butuh jurus yang menarik, guru harus dibantu dengan spiritual untuk orang-orang yang bekerja itu, ini bukan pada persoalan anggaran yang besar, tapi persoalan kejayaan negara ini, negara besar, spiritualitas dari negara dan bangsa ini. Oke, Pak Robi, pertanyaan terakhir. Saran Pak Robi untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto supaya sistem pertahanan dan keamanan bangsa ini semakin maju. Pertama adalah Prabowo harus berani mengaudit secara keseluruhan, dan kemudian menghilangkan alutsista yang tidak terlalu penting, yang hanya membebani. Ini kan saya khawatir bahwa alutsista yang lama-lama itu kemudian dijadikan sebagai ajang kompromi untuk kemudian mengakali anggaran ya. Jadi Pak Prabowo harus berani, karena kebijakannya ada di Pak Prabowo. Jadi ini nggak berguna. Ini kalau perlu misalkan kita jual atau kita barter ke negara-negara yang membutuhkan, yang dia memiliki pertahanan keamanan yang di bawah kita. Jadi kita jual lagi aja, meskipun misalkan murah, atau ditukar guling dengan ekspor ke negara-negara lain ya, itu bisa dilakukan. Jadi ini kita cut, karena yang paling mungkin misalkan dibutuhkan untuk pertahanan dan kemudian eksistensi ekonomi kita, misalkan apa saja yang di udara dan apa saja yang di laut, itu saya kira yang paling utama fokuskan kepada laut dan udara dulu ya, itu karena yang paling penting. Nah, Angkatan Darat saya kira yang paling mungkin itu adalah penguatan terhadap industri pertahanannya saja, meskipun sudah dilakukan ya, jual tank, jual mobil yang militer itu pengangkut tentara, itu kan sudah dilakukan ke beberapa negara-negara di Afrika ya, kita menjual ke sana. Nah, itu saya kira ke depan yang paling penting. Pak Prabowo harus tampil, harus pidato lagi sebagaimana saya kira sebelum di pemerintahan ya, dengan cukup gagah, performanya juga saya kira cukup meyakinkan. Karena yang paling tahu, karena dia juga kan pernah di militer gitu loh. Ini dia pasti paling banyak tahu persoalan-persoalan. Jadi harus dikatakan, kalau misalkan ini buruk ya katakan. Ini saatnya saya kira Pak Prabowo ya mengabdikan untuk dirinya ke bangsa dan negara ini. Ini saya kira kesempatan yang terbaik bagi Pak Prabowo. Baik, Pak Robi, terima kasih sudah meluangkan waktu diskusi bersama kami, Pak. Baik, makasih Mbak Abi, sama-sama. Demikian Tagarian perbincangan kami dengan Bapak Robi Sugara, pemerhati pertahanan dan keamanan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tentang menanggal 402 Prabowo Subianto dan bagaimana agar sistem pertahanan dan keamanan Indonesia lebih baik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.